Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1220. Suara Fede tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas oleh setiap orang dalam ruangan tersebut. Cek, cek, cek. Diikuti Richard yang tersenyum dengan puas dan berkata, "Kawanku dari Serenara, kamu ini sudah nggak punya uang. Tapi masih saja mengklaim barang. Keberanianmu ini sangat mengagumkan. Maaf, aku menginginkan kotak misteri yang kedua. Nggak hanya itu, aku juga ingin mendapatkan kotak misteri yang ketiga." Hahaha, saat itu, Richard tidak bisa menahan tawa lagi. Teguh menatapnya tetap dengan percaya diri dan sama sekali tidak peduli. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kartu dari saku. Ini adalah kartu bank yang luar biasa. Seluruh bagiannya berwarna hitam dengan pinggiran berlapis emas. Tidak ada deskripsi bank yang tercantum dan tidak ada pula nomor kartu yang tercantum. Di bagian tengahnya, terdapat permukaan yang dihias dengan permata biru yang tak terhitung jumlahnya. Ini, ketika Fede melihat kartu bank itu, matanya tiba-tiba membelalak dengan sangat keheranan. Detik selanjutnya, dia memandang Teguh dengan penuh kekaguman dan berkata dengan gemetaran. "Kartu Platinum Bank Dunia." Begitu kata-kata ini terucap, semua orang langsung terkejut. Bank Dunia yang juga dikenal sebagai Bank Global merupakan lembaga yang dikembangkan oleh puluhan negara besar. Syarat untuk membuka rekening di Bank Dunia adalah memiliki kekayaan di atas 200 triliun. 200 triliun adalah sejumlah uang yang mungkin saja keberadaannya takkan pernah bisa dijangkau oleh banyak orang sepanjang hidupnya. Akan tetapi, bagi Bank Dunia, nominal tersebut hanyalah sebuah ambang batas untuk bergabung. Jika hanya mencapai 200 triliun, maka seseorang yang bergabung akan memiliki peringkat anggota perunggu. Di atas peringkat perunggu, masih ada peringkat anggota perak dan anggota emas. Selain itu, ada pula anggota platinum. Mereka adalah anggota dengan peringkat paling tinggi. Tidak hanya memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi juga mendominasi wilayah tempat mereka tinggal. Orang-orang ini dianggap sebagai tokoh terkemuka zaman sekarang sehingga setiap tindakan mereka bisa menggetarkan ekonomi sebuah negara. Di seluruh dunia, jumlah mereka tidak lebih dari 10 orang. Di seluruh France Timur, hanya ada satu orang yang pernah memiliki kartu platinum Bank Dunia. Orang itu adalah Raja France Timur terdahulu, ayah dari Margarina. Salah satu keistimewaan kartu platinum adalah mampu melakukan pembelian tanpa batas di daerah-daerah besar seluruh dunia. Meskipun Teguh tidak memiliki cukup uang tunai, Bank Dunia yang dia miliki mampu memberikan jaminan untuknya. Oleh karena itu, ketika Teguh menunjukkan kartu tersebut, seketika semua orang terkejut di tempat. Bukan hanya Fede yang terpaku di tempat, bahkan Richard yang melihatnya dari kejauhan tak mampu menyembunyikan ketercengangan di wajahnya. Dia merasa terkesan dengan status Teguh. "Bu Fede." Setelah Teguh menunjukkan kartu platinum dari Bank Dunia, dia segera menyimpannya kembali dan bertanya, "Apakah aku memenuhi syarat untuk ikut dalam lelang berikutnya? Bisakah aku melanjutkan untuk membeli semua barang?" Fede melihat ke arah Richard yang ikut terkejut dibuatnya, jadi dia tidak berani lagi menghalangi. "Tuan yang terhormat, mohon maaf atas kelancanganku. Dengan status dan kondisi ini, Anda bisa melanjutkan sepenuhnya." Teguh mengangguk. Kemudian, dia mengulangi kata-katanya tadi, 4.400.000.000.000, aku akan membeli semua barang. Semua orang di tempat lelang menjadi bersemangat. Anak ini bukan hanya sekadar pamer, tapi dia memang benar-benar hebat. Mereka telah keliru dalam menganggap Richard sebagai sosok yang tak terkalahkan. 5 triliun. Raut wajah Richard terlihat kesal, tetapi dia tetap gigih melakukan penawaran. 6 triliun. Teguh sangat percaya diri, proses menawarnya juga luar biasa tenang. Kekuatannya itu seperti petir yang membisu, diam-diam mengejutkan seseorang dengan hebatnya. 6 triliun 2 miliar, 8 triliun, 10 triliun. Suasana lelang pun semakin riuh. 18 triliun, 20 triliun. Pada akhirnya, harga lelang mencapai batas harga tertinggi, yaitu 20 triliun franc. Sepanjang sejarah lelang di rumah lelang Fede, ini merupakan momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah uang tunai yang dimiliki Richard telah mencapai batas maksimalnya, tetapi tetap saja berhasil dikalahkan oleh Teguh. Teguh tetap tenang saat memberikan penawaran terakhirnya. Bab 1221. Air muka Richard tampak menggelap dan begitu muram. Dia sangat kesal. Namun, uang tunai yang ada di tangan tidak lagi dapat mendukungnya untuk melanjutkan lelang.
Pembawa acara. Ketika Teguh melihat Richard terdiam, dia memilih untuk tidak menyulut emosinya dan berkata kepada pembawa acara cantik itu dengan sopan, karena nggak ada lagi penawar, mari kita umumkan hasilnya. Setelah memastikan tidak ada suara lain dari meja lelang, pembawa acara cantik itu dengan lantang mengumumkan, kotak misteri kedua berhasil dibeli oleh meja nomor 83. Teguh menghela napas lega. 2 dari 3 kotak misteri berhasil dia dapatkan, ini hasil yang sangat bagus. Asalkan bisa mendapatkan kotak misteri yang terakhir, semuanya akan aman. Ruang VIP kelas 1. Sialan, brengsek, orang serenara brengsek. Aku benci. Ark. Richard begitu marah hingga wajahnya tampak begitu suram. Dia berulang kali memukul dan merusak berbagai fasilitas di dalam ruangan untuk melampiaskan emosinya. Ekspresi mengerikan itu membuat 2 pasang saudari tercengang dan memucat karena ketakutan. Jenderal muda, pelayan itu menunggu sampai Richard selesai melampiaskan amarahnya. Setelah sedikit tenang, dia membisikkan beberapa kata ke telinga Richard, mungkin kita bisa melakukan ini. Richard sedikit terkejut. Kemudian wajahnya mulai terlihat lebih tenang, meskipun matanya tetap memancarkan amarah. Cepat lakukan sana. Ketika pelayan itu selesai berbicara, Richard mengeluarkan benda simboliknya dan memberikannya kepada sang pelayan. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali membawa barang simbolik Richard dan melaporkan, Jenderal muda, semuanya sudah diatur. Anda tinggal menikmati pertunjukannya saja. Richard tersenyum bangga. Putaran ketiga kotak misteri yang merupakan putaran terakhir dalam lelang belum juga dimulai. Hal ini sudah menimbulkan desas-desus di antara banyak orang. Teguh dan bayangan saling berpandangan, keduanya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Halo semuanya. Di antara banyaknya mata yang memandang, Fede sang pemilik lelang, naik ke atas panggung dengan perlahan. Setelah berdiri tegak, pandangannya jatuh ke arah Teguh, lalu dia berkata tanpa terkesan merendahkan, untuk saudara dari meja nomor 83, Anda bukanlah orang dari France Timur, melainkan serenara. Karena itu, meskipun memiliki kartu platinum dari Bank Dunia, Anda tetap harus memiliki uang tunai yang cukup sebagai jaminan untuk memastikan keefektifan lelang ini. Setelah itu, Anda baru bisa ikut melanjutkan pelelangan. Orang yang cerdas pasti bisa melihatnya. Ini adalah serangan langsung. Sialan, si brengsek ini nggak seharusnya main licik begini. Sungguh memalukan. Seketika, emosi bayangan tersulut. Sementara itu, Teguh tetap dalam ketenangannya. Richard adalah putra pemimpin tertinggi France Timur. Dia pasti memiliki banyak cara untuk berbuat curang dan menggunakannya untuk menyerang Teguh. Saat ini, situasinya masih cukup terkendali. Bu Fede. Teguh bangkit dan berkata dengan lantang, kalau kamu mengajukan permintaan seperti itu, maka aku juga punya permintaan kecil. Fede sedikit mengerutkan keningnya, silakan katakan. Bisakah menunda lelang untuk putaran ketiga selama 1 hari? Aku akan mengumpulkan uang tunai yang cukup, ucap Teguh dengan tenang dan penuh keyakinan. Aku yakin, Bu Fede nggak mungkin meragukan kemampuan finansial seorang pemegang kartu platinum dari Bank Dunia, kan? Waktu 1 hari saja, bagi Teguh itu sudah cukup. Fede merenung sejenak. Padahal sebenarnya, tatapannya tertuju pada Richard di dalam ruangan yang menganggukkan kepala samar-samar. Fede pun menyetujuinya, Tuan yang terhormat, itu tidak masalah. Sebagai pemegang kartu platinum dari Bank Dunia, Anda sepenuhnya memiliki hak untuk meminta hal ini. Aku bersedia menunda lelang untuk putaran ketiga selama sehari. Tapi, kalau Tuan tidak bisa mengumpulkan cukup uang tunai dalam batas waktu yang ditentukan, jangan salahkan aku karena kurang sopan. Lebih baik mengatakannya sekarang daripada timbul kekacauan ke depannya. Sebenarnya, Fede pun sengaja melakukannya untuk mempersulit situasi Teguh. Bab 1222. Teguh tersenyum tipis dan berkata dengan suara datar. Memang sudah seharusnya begitu. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, lelang ketiga yang penuh ketegangan ini akhirnya ditunda hingga besok. Para tamu di lokasi perlahan-lahan meninggalkan tempat sambil bergumam satu sama lain. Teguh, Bayangan, dan Katrina juga meninggalkan arena lelang. Sehubung dengan lelang yang ditunda, Margarina yang sebelumnya telah dilelang bersama dengan 2 kotak misteri lainnya, disimpan di dalam tempat pelelangan untuk sementara. Kak Teguh, pelelangan ini benar-benar nggak tahu malu. Setelah menggerutu saking emosinya, Bayangan pun bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mudah, kok. Teguh sudah memiliki rencana yang matang dan menjawab tanpa berpikir panjang,
cepat pinjam uang kepada Kaisar atas namaku dan pinjamlah sebanyak mungkin. Teguh tidak khawatir dia takkan bisa membayar. Seandainya bukan karena kartu bank senilai triliunan yang dia berikan kepada Yoga, dirinya pasti bisa mendapatkan uang sebanyak itu sendiri. Berbagai properti seperti hotel-hotel mewah, kapal pesiar, ladang minyak, dan pulau-pulau yang terdaftar atas namanya telah memberinya kekayaan yang besar setiap tahun. Baiklah, Kak Teguh. Aku akan segera mengurusnya. Ruang VIP kelas 1 di lantai 2. Richard melihat keluar dari jendela saat Teguh dan dua orang lainnya pergi. Seketika, senyuman licik melintas di bibirnya. Gunakan semua kekuatan yang tersedia dan pantau secara menyeluruh setiap pos pemeriksaan di pelabuhan. Baik, pastikan bahwa uang tunai orang-orang Serenara itu tertahan di luar perbatasan France Timur. Inilah rencana Richard. Selama berada di wilayah France Timur, segalanya harus tunduk padanya. Meskipun Teguh kaya raya, semuanya akan sia-sia jika tidak dapat membawa uangnya masuk. Baik, Jenderal Muda, saya akan segera menanganinya. Bawahan itu menerima perintah dan mulai mengatur segalanya dengan segera. Malam hari, bulan di France Timur tidak lebih indah daripada bulan Serenara. Sebaliknya, ada kesedihan yang samar di baliknya. Teguh memeriksa kondisi tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Tok, tok, tok. Namun pada saat itu, pintu diketuk dengan cepat. Kak Teguh, ada masalah besar. Bayangan berujar dengan sangat serius. Teguh membuka pintu untuk membiarkannya masuk, lalu bertanya dengan tegas. Bayangan, ceritakan dengan jelas, apa yang terjadi. Kak Teguh. Wajah Bayangan memucat, lalu dia berkata dengan suara parau, pesawat khusus yang membawa uang tunai dari Serenara telah disandera oleh seseorang. Pesawat khusus yang membawa uang tunai telah disandera. Wajah Teguh seketika memucat dan dingin bagai es kutub yang membuat orang bergidik. Teguh tidak merasa heran sedikit pun karena sudah pasti Richard yang bermain di balik layar. Siapa sangka, dia sudah merencanakan segalanya sejak acara lelang kemarin. Richard benar-benar licik. Bayangan juga jelas-jelas memikirkan hal yang sama. Melihat Teguh yang tetap diam, dirinya pun bertanya dengan frustasi, Kak Teguh, bagaimana kalau aku langsung pergi dengan pasukan dan menuntut penjelasan dari mereka sekarang? Setelah berbicara, Bayangan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Enggak perlu. Teguh menggelengkan kepala dengan rasa putus asa, tujuan Richard sebenarnya adalah mencegah kita untuk mendapatkan ketiga kotak misteri itu. Besok, pelelangan dimulai pukul 9 pagi. Tempat penyanderaannya pasti berada di perbatasan France Timur. Meskipun kamu pergi sekarang dan berhasil menyelesaikan semuanya dengan sukses, waktunya nggak akan cukup. Bayangan pun terdiam 1000 bahasa. Meskipun wilayah France Timur tak terlalu luas, perjalanannya tetap akan memakan waktu yang cukup lama jika pesawat khususnya disandera di area perbatasan. Jelas sekali kalau mereka takkan sampai tepat waktu untuk acara lelang besok pagi. Bab 1223. Kak Teguh, apa kita hanya akan menunggu begitu saja? Bayangan sangat tidak puas. Begitupun dengan Teguh. Namun untuk saat ini dia belum menemukan solusinya. Jadi, dia hanya bisa diam, Raja Serigala. Kak Bayangan. Tepat pada saat itu, Rana datang. Dia membungkuk dalam-dalam kepada kedua orang itu kemudian dengan sangat tulus berkata. Maaf sekali sudah merepotkan kalian. Cahya pasti curiga kalau kalian berhubungan dengan kakak. Jadi dia sengaja mengganggu kalian, bahkan berani untuk merusak rencana besar Raja Serigala. Aku di sini menggantikan kakak untuk meminta maaf pada kalian. Bayangan segera membantunya berdiri. Teguh menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Cahya memang sengaja menghalangiku untuk mendapatkan kotak misteri dan dia pasti akan menemukan alasan lain. Sebenarnya, Rana merasa ragu sejenak, lalu dia mengambil napas yang dalam seolah-olah akan memutuskan sesuatu dengan tegas dan berkata, Raja Serigala, mungkin aku bisa sedikit membantu. Teguh dan Bayangan saling menatap dan mereka mulai berpikir. Benar juga, Rana adalah putri dari Raja France Timur, adik perempuan dari Ratu Magrina. Mungkin dia memiliki cara yang lebih efektif. Setelah itu Teguh berkata, Nona Rana, maksudmu? Rana melirik ke arah pintu, memastikan bahwa tidak ada yang mendengarnya, lalu menutup pintu dan berkata dengan serius, sebenarnya saat ayah masih hidup, beliau sudah meramalkan situasi seperti sekarang ini. Keluarga Satya sudah ada sejak lama. Mereka memiliki warisan yang kuat dan telah lama juga menunjukkan ketidaksetiaannya. Kepala keluarganya sekarang sangatlah ambisius. Mereka selalu bersekongkol untuk mengeluarkan orang-orang yang berbeda pendapat,
memenangkan penasehat, dan pastinya suatu saat mereka akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, Raja sejak lama telah memindahkan kekayaan keluarga kerajaan selama 100 tahun ke tempat rahasia yang terletak di dalam pegunungan Alpen, sebagai modal awal yang bisa digunakan kalau ada kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Atau bisa juga, untuk membiarkan aku dan kakak tetap hidup dengan baik walaupun kami kehilangan tahta. Sebagai salah satu negara besar di dunia, keluarga kerajaan Frans Timur mengumpulkan kekayaannya selama lebih dari 100 tahun lamanya. Betapa mengerikan. Tidak ada habisnya. Pasti benar-benar melimpah. Teguh terkejut dalam hati. Dengan uang ini, mereka bahkan mungkin bisa membeli seluruh ibu kota Frans Timur. Untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi, memang ini akan lebih dari cukup. Karena kamu sudah menyelamatkan aku dan juga kakak. Kalau begitu, Rana tersenyum dan berkata, aku bersedia memberitahu kalian tentang harta karun kerajaan sebagai tanda terima kasih kecilku. Mendengar perkataan Rana, wajah Teguh yang mendung berubah menjadi cerah. Bayangan sebenarnya merasa sedikit bersalah karena sudah menghambat urusan Teguh. Namun sekarang, melihat ada solusi yang bisa ditemukan, dia menjadi bersemangat. Nona Rana, oke kalau begitu kita berangkat sekarang. Aku akan pergi membawa beberapa pasukan serigala untuk mengantarmu ke pegunungan Alpen. Rana tidak menjawab, Teguh pun langsung menolak, tidak boleh menggunakan pasukan serigala. Karena Cahya telah melakukan penyebaran di perbatasan dan menghentikan pesawat. Dia juga pasti telah mengawasi pasukan serigala. Kalau kita mengirim pasukan serigala, bukan hanya tidak mungkin membawa barang kembali, tapi juga berpotensi mengungkapkan lokasi harta karun keluarga kerajaan. Ini jelas akan membawa bencana bagi Nona Rana. Ucapan Teguh membuat Bayangan terkejut. Hampir saja dirinya mencelakai Rana. Bayangan langsung berkeringat dingin. Dia berpikir sejenak lalu bertanya, Kak Teguh, lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Kita tidak bisa pergi hanya berdua saja ke pegunungan itu. Bab 1224. Mengambil harta karun. Semakin sedikit orang yang melakukannya, semakin baik. Namun mereka bertiga sepertinya akan diawasi dengan ketat, jadi lebih sulit untuk menyelesaikan hal ini. Teguh berpikir sejenak lalu berkata, Bayangan, hubungi markas pasukan serigala Serenara untuk melihat apakah ada buronan yang melarikan diri di Frans Timur. Buronan. Bayangan agak terkejut tapi dia mengerti. Membiarkan buronan melakukan aksi ini memang ide yang bagus. Mereka tidak akan diawasi dengan sangat ketat oleh Cahya dan juga tidak akan dikritik oleh orang jika berhasil. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Bayangan segera menelepon dan menghubungi markas pasukan serigala. Tak lama kemudian, dia menutup telepon dengan senang, tersenyum kepada Teguh dan berkata, Kak Teguh, benar-benar ada. Beberapa tahun yang lalu, Serenara pernah memiliki sebuah tim tentara bayaran yang terkenal, yaitu Tentara Bayaran Rubah Artik. Mereka sudah merampok banyak harta di wilayah Serenara. Lalu, beberapa tahun kemudian, kekayaan yang terakumulasi itu tak terhitung jumlahnya. Bahkan, mengkhawatirkan kaisar palsu pada saat itu. Dia mengirim Dewa Perang Kedua untuk mengejar, tapi akhirnya gagal dan tidak ditindaklanjuti. Sekarang, Tentara Bayaran Rubah Artik itu berada di Frans Timur. Menurut deskripsi alamat yang ada di situs web, hanya beberapa puluh kilometer dari ibu kota Frans Timur, ada sebuah tempat rahasia di Gunung Kilro. Tentara Bayaran Rubah Artik. Teguh tahu tentang itu. Pada awalnya pasukan bayaran ini sangat berisik, setiap kali melakukan kejahatan. Mereka bahkan akan mengirimkan video rekaman saat kejahatan tersebut dilakukan untuk menantang pihak Serenara. Dewa Perang Kedua bergabung dengan wilayah Perang Tengah, tapi tetap tidak dapat menghentikannya di dalam negeri. Karena itu, dia dihina untuk waktu yang cukup lama. Tidak terpikirkan bahwa beberapa tahun kemudian, Teguh sendiri yang harus berurusan dengan mereka di Frans Timur. Oke, Teguh berkata dengan mata setengah terpejam, biarkan saja mereka yang beraksi. Bayangan segera menemukan kontak Tentara Bayaran Rubah Artik yang tersisa di situs web resmi, lalu menghubunginya. Kak Teguh, pemimpin Tentara Bayaran Rubah Artik mengatakan kalau kita ingin bekerja sama, kita harus pergi ke markas mereka di Gunung Kilro. Gunung Kilro. Teguh mengangguk dan berkata, tidak ada waktu untuk menunda, ayo kita pergi sekarang, Gunung Kilro. Setengah jam kemudian, Teguh dan dua orang lainnya sampai. Berhenti. Penjaga di pintu masuk menghentikan mereka bertiga dengan senjata hitam yang menyeramkan. Ini adalah markas Tentara Bayaran Rubah Artik, siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke sini?
Tanya orang yang memimpin dengan waspada. Bayangan mengeluarkan tanda yang telah disepakati sebelumnya dan menjelaskan, aku adalah bayangan yang ingin bertemu dengan kalian semua. Ada kerjasama yang perlu dibahas. Kapten penjaga melihat ketiga orang itu sejenak, lalu berkata dengan tenang, menurut aturan, sebelum masuk ke markas harus dilakukan pemeriksaan badan. Maaf kalau keberatan. Sambil berbicara, tiga penjaga lainnya datang dengan membawa senjata. Teguh tersenyum kecil, mengangkat bahu, menunjukkan bahwa lawannya bebas melakukan apa saja atasnya. Tidak lama kemudian, penjaga itu menggunakan alat yang canggih untuk memindai tubuh Teguh. Selain jarum perak, tidak ada hal lainnya yang ditemukan. Di France Timur, jarum perak bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, penjaga mengembalikan jarum perak kepada Teguh, menunjukkan bahwa dia sudah selesai memeriksanya. Pemeriksaan pada bayangan juga tidak ada kendala. Namun, penjaga hitam yang bertugas untuk memeriksa Rana, walaupun dia tidak bisa melihat wajah di balik topengnya, namun lekukan tubuh Rana yang anggun nan indah tetap terlihat dengan jelas. Hal ini, membuat penjaga itu berpikiran kotor. Melihat tempat ini sebagai markasnya sendiri, dengan alasan pemeriksaan tubuh, dia malah meraba-raba pinggang ramping Rana. Ah! Rana ketakutan dan langsung berteriak, lalu melompat ke samping untuk menghindarinya. Melihat situasi tersebut, bayangan langsung marah tak kepalang. Kratak, bayangan dengan cepat melangkah maju, menahan tangan si penjaga setan hitam yang ingin melecehkan Rana itu, lalu langsung membuatnya melengkung dengan sangat ekstrim dan membuat tulangnya terjepit keluar. Bab 1225. Ah! Penjaga hitam terkulai lemas di tanah dengan gigi terkatup rapat dan diringi dengan teriakan keras. Krek, krek, hufet. Penjaga pintu masuk yang berada di sekitar segera menarik pelatuk senjata. Tanpa basa-basi mereka langsung menembak. Sret, Teguh mengeluarkan suara dingin dan tanpa ragu langsung menyerang. Satu persatu jarum perak yang bersinar seperti bintang di langit, dengan sedikit kerlip cahaya, membawa rasa dingin yang menusuk, lalu berjatuhan di tubuh penjaga pintu masuk. Penjaga pintu masuk pun langsung jatuh ke tanah tak berkutik. Klang! Hampir pada saat yang sama, pintu gerbang pangkalan terbuka, tentara bayaran yang bersenjata lengkap keluar dari dalam, dan dengan cepat mengelilingi Teguh beserta dua orang lainnya sehingga mereka tidak bisa keluar. Orang-orang itu, semua orang itu adalah tentara bayaran yang berpengalaman. Mereka juga membawa senjata canggih dari berbagai negara. Seseorang dengan tinggi sekitar 2 meter tampak berada di depan mereka. Dia berkepala botak, begitu terang mencolok, dan di dahinya ada tato rubah kutub yang terlihat sangat nyata. Dia adalah pemimpin tentara bayaran rubah Arktik saat ini. Pemandangan ini, Teguh dan bayangan tentu saja tidak takut. Apa kamu bayangan? Orang yang bilang mau bekerja sama denganku di telepon itu yang mana? Pandangan gelap rubah Arktik jatuh pada bayangan. Setelah semua topeng hantu yang didominasi oleh warna hitam di wajahnya terlihat terlalu mencolok. Bayangan mengangguk dan berkata, benar. Rubah Arktik mengangguk lalu menunjuk penjaga hitam di sampingnya dan dengan tenang berkata, kalian seharusnya memberikan penjelasan kepadaku. Penjelasan. Teguh mendengus dingin lalu dengan acuh tak acuh berkata, apa kau tahu? Penjaga hitam ini, dengan dalih melakukan penggeledahan, sebenarnya ingin melakukan tindakan yang tidak pantas pada rekan kita. Kami tidak langsung membunuhnya di tempat. Itu pun sudah termasuk memberikan cukup penghormatan pada kalian. Bam, 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 suara Teguh baru saja terdengar. Sudut mulut rubah Arktik langsung melengkung. Dia masih menatap Teguh tapi senjatanya ditujukan pada penjaga hitam yang dimaksud dan langsung menembaknya sebanyak 4 kali tanpa ragu. Penjaga hitam bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan berteriak. Semua anggota tubuhnya langsung terpotong, kemudian ditembak di dahi dan langsung mati seketika. Rubah Arktik menghembuskan asap biru dari laras senjatanya sambil tersenyum lebar dia berkata kepada Teguh, mitra kerja tercinta, apakah tindakanku ini cukup untuk memperlihatkan ketulusanku? Teguh mengernyit. Hanya karena satu kalimat darinya, rubah Arktik membunuh bawahannya dengan kejam seperti ini. Jelas dia adalah orang yang kejam dan tidak punya hati. Apa dia bisa bekerja sama dengannya? Namun, Teguh dan bayangan, keduanya adalah ahli di alam bela diri. Jadi, mereka tidak perlu takut pada seorang rubah Arktik. Teguh menjawab dengan tenang, kalau begitu ayo kita mulai kerja samanya. Mantap, rubah Arktik mengangkat tangan dan memberikan 3 tepukan ringan, sambil membuat gerakan tangan yang berarti, silakan. Aku suka punya mitra sepertimu, ayo masuk. Teguh dan 2 orang lainnya memimpin jalan ke dalam.
Rubah Artik melihat punggung mereka dan tersenyum sedikit, kemudian mengikuti mereka dari belakang. Sampai di aula, Teguh dan dua orang lainnya duduk di samping, sedangkan Rubah Artik duduk di kursi utama. Ayo kita bahas. Rubah Artik menatap dengan pandangan meremehkan dan dengan sikap sombongnya berkata, sebenarnya kerjasama apa yang kalian bicarakan di telepon? Harta apa yang kalian ingin aku ambil? Lalu di mana lokasinya? Bab 1226. Teguh dengan tenang berkata, kerjasama ini sangat sederhana. Kamu cukup pergi ke tempat penyimpanan harta karun untuk membantu kami mengambil harta karunnya. Lalu, aku akan membayar kamu beberapa persen dari harta karun tersebut. Untuk lokasinya, Teguh melihat ke arah Rana, memberi isyarat agar dia berbicara. Rana sudah membuat keputusan. Dia tidak akan ragu-ragu, jadi dia langsung berkata, tempat harta karun ada di puncak Gunung Alpen, di puncak Agagonsi. Puncak Agagonsi. Jaraknya tidak jauh dari ibu kota France Timur. Setelah Rana selesai bicara, Teguh menegaskan sikapnya, selain itu, kita harus segera berangkat. Aku ingin kembali ke ibu kota sebelum matahari terbit. Tidak disangka, jawaban Rubah Artik membuat Teguh sangat terkejut. Oke, kamu pulang dan tunggu kabar dariku saja. Suara tenang Rubah Artik terasa sedikit mencurigakan. Teguh mengernyitkan keningnya, memicingkan matanya, menatap Rubah Artik dengan tajam sambil berkata, Rubah Artik apa maksud ucapanmu itu? Apa maksudnya? Rubah Artik mengangkat bibirnya dan menunjukkan giginya yang tajam. Lalu dengan nada suara penuh arti dia berkata, kenapa? Apa yang salah? Apa ucapanku tadi tidak cukup jelas? Maksudku adalah, dia melihat tiga orang dengan pandangan yang tidak takut dan sombong, kalian bertiga, sekarang bisa pulang. Setelah aku dapatkan harta karunnya, aku bisa member sedikit sup untuk kalian. Hahaha, setelah berkata seperti itu, Rubah Artik tidak bisa menahan tawa. Dia ternyata berencana untuk memakan harta karun ini untuk dirinya sendiri dan memikirkan cara lain untuk mengusir Teguh dan dua temannya. Ekspresi wajah Teguh langsung berubah muram. Dia menatap Rubah Artik dengan dingin. Ada kilauan dingin di dalam pupilnya, membuat orang merasa seperti berada di tengah-tengah es dan salju. Aku akan memberimu kesempatan lagi, jadi susunlah kata-katamu dengan baik. Wah. Rubah Artik tidak marah, dia malah tersenyum. Tapi senyumnya tidak tulus dan setelah itu wajahnya berubah menjadi semakin dingin, membawa embun beku dan musim dingin yang akan datang. Bocah, usiamu tidak terlalu tua, tapi nada bicaramu besar juga. Rubah Artik yang tersenyum sinis saat berbicara, memberikan perasaan yang sangat jahat. Untuk harta karun ini, aku sudah membunuh seorang bawahan. Apakah kita tidak akan memberinya uang santunan? Lagi pula, aku bisa berikan sedikit sup untuk kalian. Itu sudah termasuk hal yang bagus. Kalian jangan minta lebih. Dalam waktu 1 menit, kalau kalian berani berbicara besar di depanku lagi, kalian bertiga tidak akan bisa pergi dengan aman hari ini. Rubah Artik ini berniat untuk melanjutkan perilaku nakalnya. Dia membuat Teguh benar-benar marah. Rubah Artik, aku sudah menasihatimu. Jangan keras kepala. Kalau dalam 1 menit kamu tidak memberikan alasan yang masuk akal, jangan salahkan aku tidak segan. Kalau saja dulu, Teguh pasti sudah akan menamparkan wajahnya. Membuat mulut Rubah Artik menjadi miring supaya dia tidak asal bicara. Hari ini adalah pengecualian. Hanya karena situasi khusus saja. Rubah Artik benar-benar merasa tertarik. Bagus, bagus, bagus. Mendengar kata-kata ini Rubah Artik menjadi marah besar, dia segera mengeluarkan jam emas dan dengan keras memukulkannya di atas meja sambil berkata dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap tidak segan dalam 1 menit. Teguh juga tidak mau banyak bicara dia berkata, bayangan, mulai hitung waktu. Bayangan tersenyum dan juga mengeluarkan sebuah jam. Pertempuran sengit terjadi sejenak. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. Rubah Artik sesekali memandang wajah Teguh dan bayangan, lalu tertawa jahat. Teguh dan bayangan minum teh dengan tenang, tidak lama kemudian. Waktu telah berlalu selama 50 detik. Plak, plak, plak. Rubah Artik tiba-tiba menepuk tangan 3 kali. Plak, plak, plak. Bab 1227. Segera, ada sekelompok tentara bayaran yang bersenjata lengkap masuk. Mereka membawa senjata baru yang sangat kuat. Setelah mereka masuk, tanpa banyak bicara, mereka langsung membuka katup pengaman dan mengarahkan ujung senjata ke arah Teguh dan 2 orang lainnya. Melihat hal itu, Rubah Artik tersenyum dingin. Dia tidak percaya, 3 orang di depannya masih bisa bertingkah di markasnya sendiri.
Namun ternyata di luar dugaan rubah Artik. Teguh dan bayangan tetap terlihat tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka sama sekali tidak melihat pasukan elit itu, atau mungkin mereka sengaja mengabaikannya. Kecuali Rana. Melihat situasi seperti ini, wajah putri berharga Franz Timur itu langsung berubah pucat. Dia lalu secara naluriah mendekati bayangan. Tik, dengan bunyi terakhir jarum detik, waktu 1 menit sudah berlalu. Rubah Artik yang merasa telah menguasai situasi dengan senang hati berkata, "Maaf, waktu 1 menit sudah berlalu. Kalau kalian mau pergi sekarang, kalian harus membayar lebih banyak. 3 orang dari kalian masing-masing harus membayar 1 triliun. Kalau kurang 1 rupiah saja, aku akan pukul kalian sampai hancur." Setelah mengatakan hal tersebut, Rubah Artik mengambil senjata dari bawahannya yang berdiri di sebelahnya dan melakukan gerakan menembak ke arah 3 orang tersebut sambil menirukan suara mengejek seperti, plak, plet, bom. Melihat ekspresi bangganya, Teguh langsung tertawa terbahak-bahak. "Maaf, aku sama sekali nggak berniat untuk pergi." Teguh berbicara dengan tenang lalu melihat waktu dan berkata kepada bayangan, "Selesaikan pertempuran ini dalam waktu 30 menit." Tidak disangka, Teguh, para tentara bayaran itu tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka tertawa terpingkal-pingkal, tertawa sampai pinggang sakit. "Sialan, lucu sekali. Hei bocah, apakah kamu berguru di klub teater Yuwara saat di Serenara? Pura-pura, benar-benar pintar pura-pura, bahkan lebih pintar dari simpananku. Membual, benar-benar pintar membual, bahkan lebih pintar dari ipar saudaraku." Semua tentara bayaran mengolok-olok dengan seenaknya. Mereka sama sekali meremehkan. Bayangan, kalau dipikir benar juga. Di Franz Timur, orang-orang mempercayai Tuhan. Lalu dengan kekuatan mereka yang hebat, sudah cukup untuk mengirim Teguh dan 2 temannya bertemu dengan Tuhan. Lucu, iya, bayangan menunggu para tentara bayaran lainnya selesai berbicara. Wajahnya terlihat tersenyum. Sebuah senyuman yang seolah-olah datang dari malaikat maut neraka. Para tentara bayaran sedikit terkejut. Rubah Artik turut mengernyitkan keningnya. Bayangan sama sekali tidak menjelaskannya, 1 detik kemudian, dia sudah masuk ke dalam kerumunan tentara bayaran. Bang, plak, set, saat ini, bayangan sudah menjadi seorang master di alam bela diri. Meskipun para tentara bayaran ini memiliki kekuatan yang tidak buruk, mereka tetap tidak sebanding, bahkan dengan Grandmaster Serenara. Pun mereka yang membawa senjata, masih belum mampu menandingi bayangan. Mereka bahkan tidak mampu menembus meridiannya, lantas bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Jangan harap lagi. Bayangan sudah berbaik hati dan hanya menyerang mereka dengan 1 tangan. Namun hanya begitu saja, mereka sudah kewalahan dan berteriak kesakitan. Entah apakah masih bisa melawan atau tidak. Sampai, prajurit bayaran terakhir roboh, tidak memiliki kekuatan untuk bertempur lagi. Bayangan dengan cepat kembali ke belakang Teguh dan dengan lembut menepuk tangannya. Sambil tersenyum ceria dia bertanya, "Kak Teguh, bagaimana?" Teguh melirik jam tangannya lalu mengangguk dan berkata, "Masih oke, waktunya pas 30 detik." Cerita bersambung.